Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang telah memberikan bagi kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh berkumpul di tengah-tengah rumah Tuhan pada saat hari ini, di mana pada saat hari ini kita boleh memasuki yaitu minggu ketiga tanggal 19 Juli 2020 di dalam bulan yang ketujuh ini. Kita boleh pada saat hari ini bersuka cita, bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan pada saat hari ini. Mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, sambil menunggu umat-umat Tuhan yang sedang dalam perjalanan, kita angkat satu lagu pujian bagi Tuhan. Saat ini Ku datang lagi. Bersorak-sorai bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat hari ini kita bertemu di dalam kasih-Nya. Pada saat hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena semua anugerah dan kasih-Nya kita boleh rasakan di dalam minggu-minggu yang lalu bersama dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini, bertemu dalam kasih-Nya. Haleluya.
Tuhan. Haleluya. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat hari ini kita akan masuk di dalam ibadah kita akan masuk di dalam doa berfirman ya Tuhan. Mari kita mengajak seluruh umat-umat Tuhan, baik umat-umat Tuhan juga yang ada di rumah, mengikuti ibadah secara online, baik juga umat-umat Tuhan yang pada saat hari ini hadir di tengah-tengah gereja Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita angkat satu lagu pujian kepada Tuhan, Saatku Menyembahmu. Haleluya. Kita rasakan kuasanya, kita rasakan hadiratnya. Kita katakan kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan pada saat hari ini. Kita mau membawa seluruh hati kita, kita mau membawa seluruh hidup kita. Biar tangan Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Nya boleh hadir di tengah hidup kita pada saat hari ini. Saatku menyembahmu, hadiratmu Tuhan, kurasakan. Haleluya.
mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, umat Tuhan yang kasih oleh Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa penyerahan kita yang nanti akan dipimpin oleh hambanya Bapak Guru Tangruk. Mari kita angkat satu lagu pujian bagi Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh kita membawa seluruh hati kita, seluruh hidup kita. Kita akan mendoakan seluruh umat Tuhan, umat Tuhan yang mungkin dalam perjalanan, umat Tuhan juga yang mengikuti ibadah secara online di rumah, juga umat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit. Kita mau semuanya bawa dalam doa kita yang hidup. Kita katakan kepada Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya.
kita masuk ke dalam doa, bahwa kami keluarga daripada Bapak Guru Pilo Tolo untuk menyaksikan di dalam setiap kehidupan kami, bahkan begitu juga kepada kita pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Hari ini juga kita boleh bertemu di rumah Tuhan di dalam kesehatan. Bahwa yang saya saksikan pada saat hari ini di tengah-tengah gereja kita, kami meminta dan memohon doa terlebih dahulu kepada Bapak Pendeta kita, Bapak Guru, Sintua, bahkan jemaat, bahwa di tanggal 24 hari Jumat kami pulang ke kampung dari Jakarta ini, langsungkan ke Sidengkalang, bahwa main kami ada bertepatan nikah dari Jakarta ini nanti. Jadi biarlah Tuhan sepanjang perjalanan kehidupan kami, mulai berangkat dari Jakarta ini menuju ke Sidengkalang, bahkan pulang juga sampai ke Jakarta ini, kita bertemu kembali di dalam kesehatan. Itulah sebagai permohonan daripada doa kami, permintaan kepada hamba Tuhan dan jemaat supaya dibawakan nanti di dalam doa. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita angkat satu pujian buat Tuhan. Totong sayuran hati koro Tuhan, mana itu dia biau, aliau, aliau. Dan dia ucapkan nanti kita akan masuk ke dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus. Bapak yang kasih, Bapak yang kami sembah Yesus Tuhan, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan Bapa kehadiran-Mu yang Maha Kudus Tuhan, lewat kebaikan kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau nyata Tuhan bagi kami, Engkau memberikan kepada kami Tuhan kesehatan Tuhan. Kami melihat Tuhan di dalam dunia ini Tuhan, semakin hari semakin sempit Tuhan, karena banyak kerikil-kerikil yang kami melewati Tuhan. Tetapi Bapak kami percaya anugerah-Mu, Engkau Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Engkau berjawaban Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu Tuhan memberikan sukacita bagi kami Tuhan, memegang kami dengan tangan-Mu, yaitu tangan-Mu yang penuh dengan kuasa Tuhan, sehingga pada saat hari ini Tuhan kami
Yesus Kristus Tuhan kami kau kejar. Begitu dia berkata, perhatian pada Tuhan. Adalah pada Tuhan adalah kita berkata kepada Kau. Lewat perkataan kami Tuhan kita ini. Oh Bapa di dalam Tuhan Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kasihan daripada hamba Tuhan pada hari ini Bapa. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan. Baik kau kejar Bapa. Pada hamba Tuhan. Bapa pada hari Jumat Tuhan berangkat dari Jakarta Tuhan menuju dan kampungnya Tuhan tangan mulia penuh turun dengan cita Tuhan dan pada perjalanan kami ya Tuhan karena Tuhan yang Kristus Tuhan kami bangkitkan juga Tuhan pulang dari sana Tuhan kami bertemu perhamba berjemaat dan saat ini Bapa Bapa di dalam korban semuanya kami terlakukan Tuhan kepada Kau Bapa di dalam tolong lihat kami di Bapa dengan Tuhan yang Kau bekerja Tuhan roh yang Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berharap Tuhan bersihkan Tuhan Tuhan Engkau bersihkan Tuhan aku setiap kehidupan Tuhan ibadah kami berikan Tuhan Kau berdalam korban semua Tuhan kami doakan baik juga Tuhan sehingga Kau lebih baik juga ya Tuhan Yesus anak-anak berbaik surga Tuhan ya Tuhan dengan Tuhan Engkau satukan penuhkan mereka Tuhan puji-pujian kami kepada Tuhan kami untuk menyenangkan hati Tuhan demikian juga Tuhan Yesus Kristus setiap firman Tuhan kami dengarkan Tuhan hamba Tuhan membentukkan amarmu Tuhan melayani kami Tuhan daripada firman-Mu belum hamba Tuhan berangkat tempat mari Tuhan mari Bapak Engkau jawab kudus bungkusnya Tuhan dengan darah yang Tuhan firman yang hidup yang mau Tuhan memberi kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan bahkan juga Tuhan dalam doa kami nanti Tuhan yang dilayani hamba pendeta kami bahkan kami pulang dari tempat ini juga Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami berkuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami Bapa kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan terpujilah Engkau Tuhan hari kekal sampai selama-lamanya haleluya amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan membuka ruang kesaksian bagi umat-umat Tuhan yang nanti ada kesaksian, baik itu kesaksian sukacita, baik itu juga kesaksian pergumulan. Kami mengundang umat-umat Tuhan, bagi siapa saja yang ingin bersaksi, kami persilahkan waktu dan tempat untuk boleh kita maju ke depan untuk boleh bersaksi. Mari untuk menyambut kesaksian kita angkat satu lagu pujian bagi Tuhan, Tarsunggul Mahamuna, haleluya. Oh
Walaupun umat-umat Tuhan tidak ada yang bersaksi, tapi kami yakin dan percaya bahwa kesaksian hidup kita itulah yang menjadi kesaksian bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami mohon nanti dibantu oleh Pak hamba Tuhan untuk boleh menjalankan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan satu lagu pujian bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Haleluya. Kita akan menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Sintua Amargun. Untuk menyambut firman Tuhan, kami mengundang seluruh umat-umat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu pujian bagi Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya.
bersyukur kepada Tuhan karena bukan semua orang yang pada saat ini boleh ada di tempat Tuhan ataupun sehat, saudara yang kasih Tuhan. Itu sebabnya orang-orang percaya selalu banyak bersyukur, saudara yang kasih Tuhan, walaupun memang dalam keadaan susah, dalam keadaan kekurangan, sulit bersyukur. Itu memang logika seorang yang kasih Tuhan. Tetapi kalau Tuhan menyarankan bahwa kita harus tetap bersyukur, bersukacita, karena itu adalah firman Tuhan. Saudara boleh baca itu di kitab Filipi. Bersukacitalah senantiasa, dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kira-kira demikian firman Tuhan di sana, seorang kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan bukan itu, saudaraku, yang dikasihi pada saat ini. Kita boleh membuka kitab kita dalam kitab Injil Matius. Matius 16 ayat 24 sampai 26, saudara yang kasih Tuhan. Jemaat Tuhan boleh mendengarkan, dengarkan baik-baik, saudaraku. Saya akan bacakan, karena dengan mendengarkan firman ini, Bapak Ibu saudaraku boleh mengerti sebelum saya terangkan, saudara yang kasih Tuhan. Firman Tuhan Matius 16 ayat 24 sampai 26. Perikopnya di atas adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Saya akan bacakan mulai dari ayat 24, saudaraku. Ini perbincangan Yesus dengan murid-murid. Ayat 24-nya, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, demikian salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi, saudaraku. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan ini ada sulitnya sedikit, tapi ada, bukan gampangnya ya, tapi ada bisa cepat dimengerti, saudara kasih Tuhan, kalau saudara konsep. Tapi kalau saudara hanya mendengar, tidak mau terlibat di firman ini, maka firman ini akan sulit, saudara kasih Tuhan. Karena dikatakan di sini, kalau ayat pertama masih mudah. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini adalah perkataan daripada Yesus sendiri, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah ucapan dari Yesus sendiri, saudara yang kasih Tuhan. Dikatakan setiap orang berarti semua orang yang mau mengikut Dia, yang mau ikut dengan Yesus, saudara yang kasih Tuhan, yang mau ikut
dengan Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Maksudnya bukan hanya ikut berjalan demikian, saudara. Berjalan mengikut dia, bukan itu, saudara yang kasih Tuhan. Maka saya bilang, kalau Anda konsentrasi untuk firman ini bisa dicerna, tapi kalau tidak ini akan keliru, saudara yang kasih Tuhan. Bukan mengikut dia berjalan demikian, saudara yang kasih Tuhan. Mendaki gunung menurun lembah, bukan itu maksudnya, saudara yang kasih Tuhan. Tapi Yesus berkata di sini, mengikut aku, mengikut dia, saudara yang kasih Tuhan. Artinya sekaligus karakter daripada Yesus itu harus kita ikuti, saudara yang kasih Tuhan. Sekaligus karakter-karakter yang dimiliki oleh Yesus itu, bahwa itu harus kita ikuti, saudara yang kasih Tuhan. Itu makanya dikatakan di sini harus memikul salib. Harus memikul salib, saudara yang kasih Tuhan. Memikul salib itu, saudara yang kasih Tuhan, kalau dalam kata kasarnya adalah memikul. Kita memikul suatu barang, memikul pundak kita, saudara yang kasih Tuhan. Tapi yang dimaksud bukan itu, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Memikul salib Yesus itu, kita harus berjalan dengan Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Berjalan menuruti kehendak Dia, berjalan menuruti keinginan Tuhan, berjalan menuruti contoh yang diberikan Tuhan kepada manusia. Saudara yang kasih Tuhan, makanya terlalu gampang orang mengatakan, saya kan sudah ikut Yesus, saya kan sudah mengikut Yesus. Padahal saudara yang kasih Tuhan, kalau diterjemahkan mengikut Yesus itu, kita harus pikul salib itu. Karena tidak gampang mengikut Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Tidak segampang membalikkan tangan, tidak segampang makan atau minum, saudara yang kasih Tuhan. Kita harus bisa, saudara yang kasih Tuhan, menahan diri. Kita harus bisa menahan diri, saudara yang kasih Tuhan. Menahan diri itu banyak, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Harus melepaskan keinginan-keinginan kita, harus melepaskan keinginan-keinginan tubuh ini, saudara yang kasih Tuhan. Nafsu daripada daging ini, saudara yang kasih Tuhan. Sebab kalau tidak demikian, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita tidak melupakan atau meninggalkan keinginan-keinginan daging kita, saudara yang kasih Tuhan, maka kita akan sia-sia, saudara yang kasih Tuhan, mengikuti Yesus. Tapi saudara yang kasih Tuhan, mengikuti Yesus, kalau kita benar-benar mau, tidak begitu susah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi mungkin di antara kita, di antara Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, dulu sebelum mengikut Yesus ada keinginan-keinginan daging, ada keinginan-keinginan tubuhnya, nafsu-nafsu dunia ini, saudaraku. Karena memang saudaraku yang kasih Tuhan, manusia memang dilahirkan sudah nafsu dengan dunia ini, saudara. Manusia dilahirkan, saudara yang kasih Tuhan, sudah tergoda dengan dunia ini, saudara. Kenapa saya bilang demikian, saudara? Ya, tidak dipungkiri orang-orang tua kita dulu, waktu kita baru lahir, kalau datang tulang kita melihat kita, ataupun datang famili kita, wah, dia pasti akan berkata, mudah-mudahan mau bere gabe senior dah, atau mudah-mudahan mau hasiat gabe profesor, bunuh gabe menteri, gabe segala macam. Tidak pernah dikatakan mudah-mudahan menjadi pendeta. Jarang, saudara yang kasih Tuhan. Jarang.
Jarang, saudara. Mudah-mudahan menjadi pelayan Tuhan. Jarang, saudara, kasih Tuhan. Walaupun ada satu lah. Tapi yang dikatakan apa? Itulah dunia itu, saudara, kasih Tuhan. Saha mau bijak, saha mau dari manang bupati, manang kepala lurah, camat. Saya dulu bercita-cita jadi seorang paling tidak jadi camat, saudara, kasih Tuhan. Tapi tidak disampaikan, saudara, kasih Tuhan. Gak tahu bisa sampai apa enggak nanti, karena umur saya sudah hampir 50 ke atas, saudara. Kalaupun masuk partai tidak mungkin, karena di partai itu harus banyak duit, saudara, kasih Tuhan. Saudara, kasih Tuhan, itulah manusia itu, itulah keinginan dunia ini. Sementara Tuhan katakan, kamu harus meninggalkan dunia. Kamu harus meninggalkan dunia, saudara, kasih Tuhan. Meninggalkan dunia maksudnya bukan berangkat langsung ke surga, saudara, kasih Tuhan. Tapi kita meninggalkan seluruh nafsu-nafsu dunia ini, saudara, kasih Tuhan. Kita teruskan, saudara, kasih Tuhan. Di sini dikatakan ayat 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini sangat sulit, saudara, kasih Tuhan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, di sini dikatakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Apa artinya, saudara, firman Tuhan ini? Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi disambung, saudaraku, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Haleluya, haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, jelas firman Tuhan ini mengatakan, barang siapa yang mau kehilangan nyawanya. Nyawa itu apa, saudara yang kasih Tuhan? Nyawa itu adalah kehidupan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Yang membuat kita hidup adalah nyawa kita, saudara kasih Tuhan. Kalau misalnya saya dibunuh ataupun mati, berarti kan nyawa saya sudah tidak ada lagi, saudara kasih Tuhan. Saya tidak memiliki nyawa lagi, saudara kasih Tuhan. Tapi kalau nyawa saya ini hilang, saudara kasih Tuhan, karena mempertahankan Yesus, ini harus disimak. Karena mempertahankan Yesus, karena mengikut Yesus, karena memberitakan Injil, saudara yang kasih Tuhan, nyawa saya hilang, lantas saya akan mati, meninggal, saudara yang kasih Tuhan. Maka di sini dikatakan, saudara yang kasih Tuhan, ayat 25, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Kalau nyawa kita ini, saudara yang kasih Tuhan, hilang karena mempertahankan Yesus, saudara yang kasih Tuhan, karena berpegang teguh kepada Yesus, saudara yang kasih Tuhan, maka nyawa kita akan diselamatkan. Nyawa apa lagi, saudara yang kasih Tuhan? Maksudnya nyawa itu adalah bahwa jiwa kita, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kehilangan nyawa kita, nyawa kehidupan kita secara jasmani, secara hidup dunia ini, karena mempertahankan Yesus, saudara yang kasih Tuhan, kehilangan nyawa, kehilangan napas, saudaraku, kehilangan hidup, maka kita akan menyelamatkan nyawa kita. Nyawa kita yang kedua dalam kurungnya adalah jiwa kita, roh kita, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan diselamatkan, saudara. Kita akan diselamatkan, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Dia, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan ada bersama dengan Tuhan Yesus, saudara yang kasih Tuhan.
Kita akan duduk di sampingnya, saudaraku yang kasih Tuhan. Walaupun itu pada hari penghakiman, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau manusia meninggal bukan langsung ke Tuhan, saudaraku. Kalau manusia meninggal bukan langsung duduk di samping Tuhan. Sekalipun dia diselamatkan, saudaraku, dia masih ada di Firdaus, di tempat Firdaus, saudaraku yang kasih Tuhan. Orang-orang yang percaya, yang selamat, yang diselamatkan, saudaraku yang kasih Tuhan, dia masih ada di dalam Firdaus, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita akan ke sana, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau kita kehilangan nyawa kita karena percaya kepada Yesus, karena percaya kepada Tuhan, karena percaya kepada Dia, karena kita menyangkal Dia, karena meninggalkan nafsu dunia ini, karena meninggalkan jabatan kita, karena meninggalkan segala sesuatunya, saudara yang kasih Tuhan, secara dunia ini, maka kita akan memperoleh nyawa kita. Kita akan memperoleh nyawa kita, saudara yang kasih Tuhan. Kita akan sampai di Firdaus, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita meninggalkan dunia. Tapi kalau tidak, saudara yang kasih Tuhan, sebab Tuhan katakan juga, kalau saya tidak salah kitab Matius juga, tidak semua orang yang berseru-seru kepada Tuhan, 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 diselamatkan. Tetapi barang siapa yang diselamatkan, saudara yang kasih Tuhan, adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan, adalah orang-orang yang melakukan firman Allah, adalah orang-orang yang mau menyangkal dirinya, adalah orang-orang yang meninggalkan keinginan-keinginan dagingnya, saudara yang kasih Tuhan. Penghakiman terakhir itu bahwa Tuhan akan melihat, bahwa Allah akan melihat di mana, apa perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Tuhan akan memberi satu pengadilan, saudara yang kasih Tuhan. Allah akan melakukan satu pengadilan, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan mengadili semua orang pada suatu hari, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kasar-kasarnya, saudaraku, kalau kita ada video apa yang kita lakukan di dunia ini, nanti suatu saat akan terlihat, tergambar semua di depan Tuhan. Videonya sampai di Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Apa yang kita lakukan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan akan melihat, saudaraku yang kasih Tuhan. Makanya tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Walaupun kita misalnya seseorang lolos dari dosa, dari kebohongan, tetapi dia akan tetap tertulis, tergambar dalam video Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Suatu hari dia akan dibuka, inilah kamu, inilah kamu. Pengadilan Allah akan mengadili kita, saudara yang kasih Tuhan. Apa yang kita lakukan di dunia ini? Apalagi kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan atau menyakiti hati Tuhan setelah kita menerima Yesus, itu paling menyakitkan, saudara yang kasih Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan melakukan dosa, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan punya pertimbangan sendiri dengan mereka. Sebelum orang-orang mengenal Yesus ataupun menerima Yesus, saudara yang kasih Tuhan, jadi Tuhan mengadili seseorang dengan imannya. Allah mengadili seseorang itu dengan iman yang dia miliki, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau menerima Yesus, saudara kasih Tuhan, ataupun di luar Yesus, mereka melakukan dosa, melakukan apa segala macam, pembunuhan, perzinahan, ataupun hal-hal yang lain, Tuhan akan mengadili mereka dengan iman mereka, seimbang dengan iman mereka, saudara kasih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah mengenal Yesus, yang sudah mengenal Allah, mengikut Yesus, saudara yang kasih Tuhan, kita melakukan dosa lagi, saudara yang kasih Tuhan, dengan sengaja. Parah ini, saudara yang kasih Tuhan. Apalagi hamba-hamba Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, dia melakukan dosa, tapi dia sudah menjadi hamba Tuhan dengan sengaja, saudara yang kasih Tuhan.
Pengadilannya lain lagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Karena dia sudah mengerti firman Tuhan. Karena dia sudah tahu firman Allah. Ini udah pasti lebih berat, saudaraku yang kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya bukan menakut-nakuti, tapi sesungguhnya firman inilah yang saya beritakan, saudaraku yang kasih Tuhan. Bahwa di akhir penghakiman itu, disitulah semua gambaran kita akan dibuka oleh Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Apa yang kita perbuat, saudaraku yang kasih Tuhan, disitulah kita akan kelihatan, saudaraku yang kasih Tuhan. Tapi bagi orang yang sudah diampuni, bagi orang yang sudah datang kepada Tuhan, bagi orang yang sudah melakukan firman Allah, saya kira Tuhan juga punya pertimbangan sendiri, punya pengadilan sendiri, saudaraku yang kasih Tuhan. Saudaraku, kita lanjutkan, saudaraku. Di sini dikatakan di ayat 26, saudara yang kasih Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Di sini dipertegas lagi, saudara yang kasih Tuhan. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Diperjelas lagi, saudara yang kasih Tuhan. Ini adalah pernyataan dari Allah, dari Tuhan Yesus sendiri. Yesus sendiri membuat pernyataan ini, saudara yang kasih Tuhan. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa gunanya, saudaraku yang kasih Tuhan? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Tuhan mengajukan pernyataan ini kepada kita, saudaraku yang kasih Tuhan. Apa gunanya seluruh dunia ini dimiliki kalau kehilangan nyawanya? Artinya, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Yesus itu, saudara yang kasih Tuhan, adalah lebih menghargai kehidupan yang kekal. Nyawa kita ataupun roh kita bisa masuk di dalam kerajaan surga kalau kita meninggalkan dunia ini, saudara yang kasih Tuhan. Dia tidak mengindahkan sekalipun. Tapi mohon maaf, bukan melecehkan harta, saudaraku ya, bukan melecehkan dia. Tapi Tuhan tahu bahwa hartamu itu tidak menyelamatkan. Allah mengerti, saudara kasih Tuhan, bahwa harta dunia ini tidak menyelamatkan kita. Itu makanya dikatakan di sini, untuk apa seluruh dunia ini kau miliki kalau kamu kehilangan nyawa? Artinya masih boleh, saudaraku, boleh kita miliki. Kita boleh memiliki harta, memiliki mobil, memiliki BMW, memiliki rumah bertingkat, memiliki segala macam dunia ini boleh kita miliki, saudaraku yang kasih Tuhan. Tetapi ingat, jangan sampai kehilangan nyawa kita, kehilangan roh kita, kehilangan kehidupan yang kekal yang kita punya oleh karena harta dunia itu sendiri, saudaraku yang kasih Tuhan. Maksudnya kira-kira demikian, saudaraku yang kasih Tuhan. Artinya apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Kita harus ada keseimbangan, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, antara dunia ini dengan iman kita, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita akan melihat satu ayat lagi, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita menyerahkan kepada Tuhan. Matius 19 ini masih dalam Injil, masih dalam perkataan Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ini belum jam 2 kan? Jam 2. Baiknya, oh ya, ketakutan gue ntar lewat waktu. Masih ada waktunya, saudara yang kasih Tuhan. Matius 19 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan sendiri, saudara yang kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh dengarkan, ini masih ada hubungannya dengan yang pertama, ataupun
ada relevansinya dengan firman yang pertama. Saya akan bacakan sendiri. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, judulnya sini orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ikuti Bapak Ibu dalam kasih Tuhan supaya boleh diterima. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Tetap masih berhubungan, saudaraku. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dia sedih, saudara yang kasih Tuhan. Orang kaya itu sedih, saudara yang kasih Tuhan. Kenapa saudara yang kasih Tuhan? Karena di dalam hatinya, hartanya itulah, di dalam hatinya, hartanya itulah yang paling utama daripada Tuhan. Di dalam hati orang muda itu, orang kaya muda itu, hartanya itulah yang selalu terbayang-bayang. Dia punya segalanya, saudara. Saya tidak tahu apa yang dia punya, karena itu adalah firman Tuhan. Di sini tidak dituliskan apa yang dia punya. Saudara yang kasih Tuhan, dia hatinya masih cenderung kepada harta yang dia miliki, saudara yang kasih Tuhan. Lalu di sini dikatakan, saudara yang kasih Tuhan, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Ketahuan, saudara yang kasih Tuhan, dia berjalan dengan sedih, berpisah dengan Yesus dengan sedih. Saudara yang kasih Tuhan, sebab banyak hartanya. Jadi katakan, sebab banyak hartanya, saudara yang kasih Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya suka sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga. Ini diperdalam lagi, saudara. Ini lebih hebat lagi, saudara yang kasih Tuhan, bahwa orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga. Itu firman Tuhan. Tapi kita tidak boleh memonis orang, saudara yang kasih Tuhan. Orang kaya yang mana? Tentunya bukan semua orang kaya susah masuk dalam kerajaan surga, saudara yang kasih Tuhan. Tapi adalah orang kaya yang tidak peduli dengan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Orang kaya yang selalu menginginkan hartanya, yang selalu membuat hartanya lebih mahal, lebih berharga, lebih tinggi daripada Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Saya kira bukan semua orang kaya susah masuk ke kerajaan surga. Mohon maaf, saya bukan menantang firman Tuhan ini. Tapi kalau orang yang sudah bertobat, orang kaya yang sudah menerima Yesus, saudara yang kasih Tuhan, saya yakin bahwa dia kalau percaya, dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dia akan masuk dalam tahta Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Ayat 24, sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini lebih parah lagi, saudara yang kasih Tuhan. Lebih mudah unta masuk dalam lubang jarum. Itu kan salah satu hal yang mustahil, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tidak mungkin unta masuk dalam kerajaan surga. Gak ada itu. Tidak mungkin manusia, orang kaya itu masuk dalam lubang jarum, saudara. Artinya apa? Kalau menurut firman Tuhan ini, berarti orang kaya tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi tadi sudah saya bilang,
Itu bukan orang-orang kaya yang bertobat. Itu bukan orang-orang kaya yang sudah mengenal Tuhan, yang memberi hatinya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di sini diteruskan saudara yang kasih Tuhan. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Haleluya. Haleluya. Bagi Allah segala sesuatu mungkin, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Tapi bagi manusia banyak yang tidak mungkin, saudaraku yang kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya yakin firman Tuhan ini boleh sedikit menambah iman kita, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Biarlah saya percaya bahwa firman ini boleh kita renungkan, boleh kita ingat, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, supaya kita boleh diselamatkan, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Haleluya. Kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan. Nanti kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Kita boleh bangkit, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Kita berdoa di ayat pujian kita, kami serahkan kepada Bapak Pendeta. Kami bersyukur atas segala kemuliaan pertolongan di mana Tuhan Engkau merawat kehidupan kami, menjaga kami, melindungi kami ya Tuhan. Biarlah
tubuh, jiwa dan roh kami ya Bapa, di dalam pengawasan Tuhan, penyertaan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Oh haleluya, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Urapi kami ya Tuhan Yesus, urapi kami ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami ya Tuhan dapat berjalan di dalam percobaan dan tantangan-tantangan yang kami lihat ke depan semakin berat. Tapi namun Tuhan, kami percaya dengan iman kami bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Bahkan Kau berikan jalan keluar bagi setiap orang yang berseru kepada Engkau ya Tuhan. Hamba-hamba jemaat-Mu ya Tuhan yang datang pada hari ini, Kau melihat hati kerinduan umat, Kau melihat Tuhan tubuh dan jiwa roh kami. Tuhan, tidak ada yang dapat kami perbuat, tidak ada yang kami dapat lakukan ya Bapa, hanya kami ucap syukur ya Tuhan. Kami tidak memiliki harta dunia ini ya Tuhan, tetapi harta yang kami miliki adalah iman. Kami percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Melalui panggilan dan pilihan-Mu yang besar memilih kami, memilih umat Tuhan, hamba-Mu Tuhan. Engkaulah yang memanggil mereka, Engkaulah yang menarik kami ya Tuhan dari di tempat ini. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kekurangan kami ya Tuhan. Tidak luput daripada kami. Kami sebagai manusia biasa ya Tuhan tidak luput daripada segala dosa. Tetapi namun Engkau berkata ya Tuhan, bukan oleh karena perbuatan baik kami, bukan oleh karena pengorbanan kami, tetapi oleh karena kasih anugerah yang besar, Engkau rela mati di kayu salib, darah-Mu tercurah ya Tuhan. Bilur-bilur-Mu itulah yang menguduskan dan menyucikan kehidupan kami ya Bapa Yesus. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam segala kehidupan kami serahkan segala Tuhan tubuh jiwa roh kami kepada penawaran dan penyertaan Tuhan di dalam situasi kondisi yang sulit ini. Kami percaya dan mengharap Engkau menjaga kami seperti menjaga biji anak mata. Kami lah biji anak mata-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh karena setiap hamba-Mu, jemaat-Mu dan keluarga dan anak-anak kami yang datang beribadah bersekutu dimanapun mereka berada, baik di rumah maupun Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Hanya kami mempunyai kekuatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah Tuhan iman hamba-Mu jemaat-Mu, iman kami semakin kuat dan semakin kuat di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bahwa kami imani tidak ada jalan lain selain Yesus Kristus, ada jalan kebenaran dan Engkaulah kehidupan. Barang siapa firman-Mu berkata, barang siapa percaya kepada-Mu bahwa Yesus adalah juru selamat, bahwa Engkaulah Tuhan akan menyelamatkan. Oleh karena itu ya Tuhan, firman-Mu mendidik dan mengajari kami ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh Tuhan, betapa Engkau berkata, Yesus sendiri ya Tuhan yang berkata, apabila kami mengaku Yesus Kristus dan Tuhan dan Juru Selamat kami, apapun tantangan rintangan, bahkan mengambil nyawa kami sendiri, kami tidak takut. Oleh karena Engkau berkata, sebab Engkaulah ya Tuhan
yang memberikan hidup itu, menggantikan hidup kami menjadi hidup yang kekal. Oleh karena Engkau-lah yang mempunyai segala-galanya. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa Tuhan kepada bangsa dan negara ini. Tetap kami mengharap pertolongan-Mu. Jauhkanlah Tuhan penyakit-penyakit corona yang saat ini melanda dunia ini. Tapi kami mohon dengan kerendahan hati jiwa kami, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Jauhkanlah Tuhan penyakit-penyakit itu dari Indonesia ini. Tetapi bahkan Tuhan, Engkau yang melindungi hamba-hamba jemaat-Mu, membentengi kami dengan darah Yesus Kristus. Bentengi umat-umat-Mu ini, bentengi hamba-hamba-Mu, bentengi anak-anak kami, keluarga kami dengan darah Yesus Kristus. Maka darah itu, darah berkuasa ya Tuhan, menghancurkan segala roh-roh jahat, roh iblis. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ya Tuhan kami amin. Dimanapun kami berada, dimanapun umat-Mu hamba berada, Engkau ya Tuhan memberkati kami dengan darah Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan. Juga kami berdoa pada saudara kami yang tidak ada, yang akan memungkinkan situasi mereka masih Tuhan menonton kecikaraan langsung ibadah ini. Tuhan, jauhkanlah roh-roh ngantuk, jauhkanlah roh-roh kemalasan, jauhkanlah roh-roh tidak percaya, melainkan berikanlah roh kudus, roh yang kebenaran yang dari Tuhan, agar mengenal mereka sungguh-sungguh kasih-Mu, kasih yang nyata di dalam kehidupan mereka. Sebab dunia ini ya Tuhan tidak lama lagi, dunia ini akan berakhir, tetapi Engkau akan datang memberikan upah hidup yang kekal bagi kami. Kami percaya sidang-sidang pondok kopi ini, dimanapun mereka berada, berkati mereka, urapi mereka, jagai mereka, berikan roh kebenaran bagi hidup mereka. Terima kasih Yesus. Kami sungguh percaya dan bersyukur. Inilah keberadaan hamba-hamba jemaat yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Main singer, MC, pemain, bahkan pembawa firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus Tuhan, semua ini hanya untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Tidak ada yang dapat kami buat, kami lakukan ya Tuhan, tetapi Kau melihat hati kami yang paling dalam. Hati kami ini kami persembahkan sebagai Kau mengadili Tuhan adalah melihat hati manusia ya Tuhan. Oh Yesus Kristus Tuhan, ampuni kami Tuhan bila kami salah. Ampuni hamba-hamba jemaat-Mu ini, melainkan Tuhan Engkau ampuni kami. Yesus Kristus Tuhan kami. Kesempatan ini Tuhan juga kami mohon, di mana hamba jemaat-Mu ini, dimanapun mereka bekerja ya Tuhan, untuk menanti kedatangan Tuhan, dapat kami pergunakan dalam pelayanan di dalam gereja-Mu ini ya Tuhan. Dimanapun mereka ya Tuhan bekerja, tolong Yesus perusahaan mereka, berkati perusahaan mereka, berkati pemimpin mereka ya Tuhan, dan juga hamba-hamba jemaat-Mu. Mudah-mudahan dimanapun mereka bekerja, biarlah Tuhan terangsi dan kuasa Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dari surga. Engkau memberkati Abraham, Engkau juga memberkati jemaat-Mu ini, memberkati mudah-mudahan, memberkati keluarga, setiap keluarga umat-Mu ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami terima, kami untuk memuliakan, meninggikan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Tidak seberapa yang kami berikan, tapi Kau melihat hati kami, itu yang dapat kami berikan, baik kolektif buat pos gereja, sama syukur perpuluhan, maupun hari-hari yang akan datang, maupun kelahiran kami yang sudah ya Tuhan. Hanyalah semua itu hanyalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus.
Firman-Mu berkata segala sesuatu yang kami buat, sedangkan yang kami tanam, Engkau ya Tuhan akan nanti saat Kau buka di dalam kitab kehidupan, yaitu kitab pengadilan takhta Allah di dalam terakhir. Terima kasih Yesus Kristus. Kami sungguh percaya apapun yang terjadi di dalamnya. Jagai sidang-Mu ini, jagai hamba-hamba-Mu, jagai jemaat-Mu, jagai anak-anak kami, bentengi kami dengan darah Yesus Kristus. Tuhan, di dalam situasi saat kondisi sekarang ini, kemanapun kami berada, kami merasa takut, tetapi kami tahu pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, senanti menyertai kami. Juga khususnya keluarga Bapak tahu apapun rencana mereka ke Sumatera ya Tuhan, biarlah berdahului perjalanan mereka tiba di Sumatera tidak kekurangan apapun, karena kami tahu Engkaulah gembala kami, gembala yang baik, gembala yang menuntun, gembala ya Tuhan yang menjaga siang dan malam. Jauhkan segala roh jahat, penyakit dari hidup mereka, jagai mereka siang dan malam. Terima kasih kembali ke Jakarta yang tidak kekurangan apapun. Itulah pengharapan kami di dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami percaya, walaupun kami tidak seberapa, walaupun kami orang miskin di tempat ini ya Tuhan, tetapi kami percaya di dalam nama Yesus ada hidup yang kekal. Engkau beserta kami, melalui Roh-Mu menyertai kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Marilah kita akhiri pada persekutuan kita ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami sesungguhnya, ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Janganlah kami dalam cobaan, melainkan lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Allah, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini kekal sampai Tuhan Maranatha. Haleluya. Mari kita berikan persembahan kita ke depan. Kita angkat satu lagu pujian buat Tuhan di balik ombungan. Haleluya.
selama-lamanya. Haleluya.